Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan bersumber dari narasumber ya teman-teman yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami. Nah, cerita pada kali ini mengenai pesugihan WW Gombel yang disadur oleh Manavila. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hutan di pegunungan Kapur itu memiliki banyak misteri. Tidak banyak warga setempat yang berani memasuki hutan itu. Bagi masyarakat sekitar, hutan itu dijuluki sebagai hutan wingit atau hutan yang sangat angker. Bukan tanpa sebab. Hal ini karena telah banyak orang yang hilang ketika mencari kayu bakar di hutan itu. Hutan itu seperti didesain khusus agar tertutup dan tidak banyak orang yang tahu bagaimana keadaan di dalamnya. Yang jelas, misteri hutan yang dipenuhi dengan pepohonan jati itu sampai saat ini masih belum terungkap. Bila dilihat dengan menggunakan kacamata magis, hutan itu ternyata merupakan sebuah kerajaan gaib yang sangat besar. Beragam makhluk tinggal di hutan itu, dari mulai yang berwujud bagus seperti peri, hingga wujud menyeramkan seperti genderuwo dan juga WW Gombel. Lantaran penghuni kerajaan datang dari makhluk yang beragam, tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk atau jahat. Ada juga makhluk halus yang meminta tumbal darah tiap tahunnya. Setiap malam Selasa Kliwon, hutan itu dipercaya dijadikan sebagai tempat pemandian untuk melakukan ritual pesugihan WW Gombel. Pesugihan adalah salah satu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja dengan keras. Praktik pesugihan dapat dilakukan dengan cara yang beragam. Pesugihan adalah satu dari 9 pintu setan yang mengorbankan orang-orang terdekat pelaku untuk dijadikan tumbal kepada setan atau sesembahannya itu. Rasa nafsu ingin kaya raya dalam waktu singkat membuat seseorang hilaf dan mencari jalan pintas, seperti meminta kekayaan kepada makhluk gaib. Banyak orang yang kemudian tergiur karena hasil dari pesugihan ini dianggap dapat memenuhi kebutuhan mereka atau bahkan lebih. Padahal di balik hasil yang dijanjikan oleh pesugihan, sebenarnya terdapat bahaya yang siap mengancam pelakunya. Bahkan, ketika mengikrarkan diri kepada setan, maka akan ada tumbal yang harus dikorbankan. Jika tidak dilaksanakan, petaka pun akan datang menghampiri, entah secara langsung ataupun secara perlahan. Tapi yang jelas, petaka tersebut pastilah akan datang. Seperti halnya kisah Rama yang akhirnya harus merenggang nyawa karena menolak untuk menumbalkan anaknya setelah dirinya merasakan kekayaan akibat ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Rama sendiri merupakan seorang pengusaha ternama di kotanya. Ia memiliki berbagai macam bisnis, mulai dari toko material, toko grosir, toko handphone, serta jasa penyewaan mobil, hingga juga apotek. Oh ya, Rama di sini merupakan nama toko yang sudah disamarkan ya teman-teman. Yuk langsung saja kita lanjut lagi ke ceritanya. Selain itu, Rama juga memiliki sawah yang luasnya berhektar-hektar, serta peternakan kambing yang berada tidak jauh dari kediamannya. Kekayaan yang dimiliki Rama pada saat itu merupakan buah dari kerja kerasnya selama belasan tahun. Akan tetapi beberapa bulan terakhir bisnis yang dijalani Rama mengalami kemerosotan atau penurunan yang cukup signifikan. Semua tokonya tidak lagi dipenuhi oleh para pembeli sebagaimana dahulu. Hal ini menyebabkan Rama khawatir bisnis yang dirintisnya akan bangkrut. Terlebih, popularitasnya sudah mulai menurun karena munculnya banyak pengusaha-pengusaha baru dengan ide dan barang dagangan yang jauh lebih fresh. Meskipun sang istri sudah mengingatkan kepada Rama untuk tidak memikirkannya terlalu berlebihan, namun pikirannya tetap saja kalut. Sudah sejak lama Rama selalu mengeluh kepada karyawannya. Dirinya telah berjualan di toko material maupun toko yang lain yang selalu sepi.
Tokonya tidak pernah kebanjiran pelanggan lagi. Beberapa bulan ini usahanya tidak mendatangkan untung yang cukup bagi keluarga kecilnya. Sedangkan sang anak pertamanya hendak menempuh pendidikan tinggi di universitas yang tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Tidak tanggung-tanggung anaknya itu memiliki mimpi yang tinggi. Dirinya ingin menjadi seorang dokter. Namun dengan ekonomi keluarganya yang sedang menurun, rasanya itu mustahil. Yaitu ya bagi Rama untuk menuruti keinginan putrinya itu, terlebih pasca kelahiran anak ketiganya. Bayi yang kini berumur 2 bulan itu masih meninggalkan utang di tetangga lantaran harus lahir sesar. Dengan segala tuntutan, tampaknya tidak ada pilihan lain bagi Rama. Dirinya harus menjalani laku pesugihan atau keluarganya akan hancur, dan juga popularitasnya pun akan ikut hancur. Hingga akhirnya ia pun mengambil jalan pintas agar usahanya kembali berjalan dan juga kehormatan serta kepopulerannya kembali melambung. Ketika matahari masih bersembunyi, Rama dan Mandra, salah satu karyawan yang sudah dipercaya bersiap sudah berada di halaman depan rumah. Pagi-pagi buta mereka berdua siap-siap menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menuju ke hutan itu yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki. Keduanya membawa perbekalan cukup yang mereka simpan di tas punggungnya masing-masing. Dengan tekad yang mantap, mereka mengendarai motor untuk sampai di hutan tersebut. Sekitar 2 jam lamanya, mereka mulai menyusuri hutan itu untuk menuju ke sebuah sungai di tengah hutan. Sungai itulah yang dipercaya sebagai tempat pemandian ritual pesugihan Bebek Gombel. Semilir angin yang menembus jaket serta suasana yang mencekam pun menyambut kedatangan mereka. Sepi sekali ya, tutur Rama membuka percakapan. Iya, memang sunyi sekali. Mungkin hanya kita berdua saja manusia yang ada di hutan ini. Kita harus selalu memantapkan tekad, karena sudah terlambat untuk berbalik, kata Mandra dengan mata yang penuh siaga. Suasana hutan itu pun sunyi senyap, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Satu-satunya suara yang ada adalah suara pepatahan ranting yang terinjak oleh sepatu mereka berdua. Kala itu memang musim kemarau, daun dan juga dahan pohon jati yang meranggas langsung jatuh di lantai hutan. Keduanya terus berjalan menyusuri hutan itu. Meski tidak bisa melihat makhluk tidak kasat mata, tetapi Rama memilih untuk berjalan di depan. Suasana hutan itu juga terasa sepi mencekam. Tidak banyak obrolan yang terjadi di antara mereka berdua. Hal ini karena Rama takut tidak sengaja melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan bisa mencelakakan keduanya. Harus fokus, harus bisa kaya. Begitulah kata-kata yang selalu dilontarkan Rama di dalam hatinya ketika matahari benar-benar hilang dari peraduannya. Hampir 30 menit mereka menyusuri hutan. Rama baru mengingat kalau dirinya harus menemui juru kunci terlebih dahulu. Tidak banyak orang yang tahu kalau kunci pesugihan itu harus menemui salah satu dukun yang sudah berusia lanjut agar ritual yang dilakukannya bisa berhasil. Ia kemudian menemui Mbah Mujo, seorang dukun yang tinggal di timur hutan dekat dengan lereng gunung. Mbah Mujo sendiri dikenal sebagai dukun sakti mandraguna yang dapat mengabulkan semua permintaan para pelanggannya. Reputasi serta testimoni yang bagus membuat Mbah Mujo dipuja oleh mereka yang berduit dengan usaha yang sedikit. Tidak hanya dukun untuk ritual pesugihan bebek saja, tapi segala pesugihan Mbah Mujo bisa mengabulkan. Karena kesaktiannya itu, maka tidak heran jika Mbah Mujo meminta mahar dengan jumlah yang cukup besar. Rama yang sudah tahu akan hal itu lantas datang menemui Mbah Mujo dengan membawa uang belasan juta rupiah. Berjalan di tengah malam yang sunyi membuat mereka bergidik ngeri. Jika tidak ada tujuan yang bisa merubah kehidupan, mereka sangat enggan datang ke hutan itu. Hutan dengan segala hal mistisnya,
yang siapa saja tidak mau ke situ, dan siapa saja juga bisa tersesat jika tidak berhati-hati dalam bertindak maupun dalam bertutur kata. Rama mendatangi Mbah Mujo dengan permintaan yang sederhana, yaitu agar bisnisnya makmur seperti dulu sehingga terhindar dari kebangkrutan. Sesamanya di kediaman Mbah Mujo, satu gubuk yang berdiri kokoh dengan dikelilingi pohon jati yang rimbun, Rama serta Mandra disambut dengan baik oleh dukun itu. Setelah mengutarakan niatnya, Mbah Mujo mempersiapkan segala syarat yang diperlukan, asal Rama menyerahkan mahar terlebih dahulu. Mahar yang diberikan senilai 15 juta rupiah, dengan jaminan permintaan Rama akan terkabul. Setelah semua persiapan selesai, ritual pesugihan pun siap untuk dilakukan. Tidak butuh waktu lama untuk melakukan ritual. Setelah selesai, Mbah Mujo lantas berucap bahwa Rama dengan bisnisnya akan kembali ke puncak. Namun sebelum itu, Rama dianjurkan untuk ke sungai yang ada di tengah-tengah hutan, agar ritual yang dilakukannya itu disahkan oleh para wewe gombel yang bersemayam di hutan itu. Dalam 4 hari kamu akan kembali menjadi orang nomor 1 di kotamu, katanya. Setelah melakukan ritual di rumah Mbah Dukun itu, Rama serta Mandra melanjutkan perjalanannya menuju ke sungai yang letaknya di tengah-tengah hutan. Hampir 3 jam mereka berjalan dengan kesunyian dan hilir mudik angin. Malam itu menemani keduanya. Sampai Rama merasa kelaparan, dirinya menghentikan langkah dan membalikkan badan untuk berbicara dengan karyawannya itu. "Mandra, ayo kita istirahat sebentar, aku lapar," kata pria berusia 41 tahun tersebut. Tetapi perkataannya tidak digubris. Mandra justru melihat tajam ke depan dan mengisyaratkan Rama untuk mengikutinya. Sesaat kemudian, keduanya ternyata baru menyadari bahwa mereka telah sampai di tujuan mereka. Sungai di tengah hutan itu menjadi tujuan mereka untuk mencari kekayaan. Akan tetapi ketika mereka tiba, ternyata semua pandangan tertuju ke arahnya. Ada puluhan wewe gombel yang sedang mandi di sungai itu. Semuanya menatap dua manusia itu dengan geram. Mengapa kegiatan mandi mereka yang tidak sering harus diusik oleh manusia? Dengan sigap Mandra langsung mengemukakan maksudnya. "Perkenalkan, nama saya Mandra dan ini majikan saya Rama. Rama sedang memiliki kesusahan ekonomi. Apakah kalian dapat membantu?" tanya Mandra dengan hati-hati. "Bantuan kami tidak cuma-cuma. Kami suka bermain dengan bayi. Kamu cukup bawa bayi setiap malam Selasa Kliwon dan kamu bisa dapatkan kekayaan. Kami tidak akan menyakiti, kami hanya ingin bermain bersama bayi manusia," tutur salah satu wewe itu. Rama gemetar, tetapi ia tahu bahwa dirinya tidak boleh terlihat takut. Namun, mengingat bisnisnya yang diambang kebangkrutan dan juga popularitasnya yang jadi taruhannya, Rama akhirnya menyetujui perjanjian itu. Setelah perjanjian itu disepakati oleh keduanya, Rama serta Mandra pun bisa bernafas lega. Tidak sia-sia kita ke hutan ini. Iya, semoga saja apa yang dikatakan dukun itu bisa secepatnya terkabul. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang, karena takut berlama-lama di dalam hutan itu. 1 bulan kemudian, sebagaimana ucapan Mbah Mujo, Rama akhirnya berhasil terhindar dari kebangkrutan. Tiap harinya tokonya itu penuh sesak oleh para pelanggan. Bahkan dalam waktu sebulan, ia berhasil meraih pendapatan yang tidak bisa dicapai sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat Rama senang bukan kepala. Kekayaan yang dimiliki semakin banyak ketika anaknya hidup dengan berkelimangan harta. Toko-toko yang dimiliki Rama pun kemudian sukses besar. Tanah yang dimilikinya pun semakin banyak. Rama yang memang sudah terkenal dengan kekayaannya, sekarang ia sudah menjadi sultan di kotanya. Belum ada yang bisa menyaingi kekayaan dan popularitasnya. Hanya dengan waktu 3 bulan saja, Rama mampu memperluas tokonya dengan barang dagangan yang komplit.
Anak perempuan tertuanya dapat bersekolah di Fakultas Kedokteran di universitas ternama di kota itu. Sayangnya ia lupa bahwa terdapat syarat yang harus dilakukan untuk dapat mencapai titik tersebut. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kesuksesannya pun akan berakhir dengan singkat. Mbah Mujo yang telah mengetahui kelancaran bisnis Rama kemudian mengingatkan kepada Rama akan syarat yang harus dipenuhinya. Akan tetapi ucapannya malah dibalas dengan cacian serta sumpah serapah dari Rama. Kamu jangan main-main Rama, dia sudah memenuhi permintaan kamu. Sekarang kamu harus membalasnya atau sesuatu yang buruk bisa menimpamu, ucap Mbah Mujo mengingatkan. Kamu harus mengorbankan anak itu atau akan ada akibat yang harus ditanggung, ujar Mbah Mujo pada Rama. Mendengar ucapan tersebut, Rama lantas membalasnya dengan makian dan sumpah serapah. Mana mungkin ia rela menjadikan anak kesayangannya sebagai tumbal pesugihan. Aku tidak mungkin menumbalkan anakku sendiri. Balas Rama. Rama pun menganggap bahwa ucapan dari Mbah Mujo hanya gertakan semata. Sampai pada akhirnya ia mengetahui bahwa kesialan benar-benar akan menimpa dirinya. Setelah istrinya meninggal dunia 1 minggu setelah pertemuan terakhirnya dengan Mbah Mujo, tim yang melakukan otopsi terhadap jasad istri Rama pun dibuat kebingungan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Di sisi lain, Rama sebenarnya sudah tahu penyebab kematian dari istri yang dicintainya itu. Saya sudah peringatkan sebelumnya Rama, tapi kamu tidak menuruti perkataan saya. Kamu harus mengorbankan anak itu atau akan ada akibat yang harus ditanggung kembali, kata Mbah Mujo dengan marah. Sialan kamu Mujo, jangan main-main kamu sama saya. Semoga kamu membusuk di neraka atas apa yang kamu perbuat. Balas Rama yang marah atas apa yang terjadi kepada istrinya. Dimana kala itu waktu telah menunjukkan pukul 2 pagi, di sampingnya terlihat Nino, anak ketiganya, yang tengah tertidur pula sambil memeluk jaket pemberiannya 1 tahun lalu ketika Rama sekeluarga merayakan ulang tahunnya. Karena tidak tega melihat buah hatinya kedinginan, Rama pun lantas membuka jaket yang dikenakannya untuk menyelimuti tubuh mungil Nino. Rest area pada malam itu tidak terlalu sepi sehingga Rama merasa nyaman untuk bisa beristirahat sejenak di sana. Selain itu, alasannya untuk menepikan mobilnya di rest area pukul 2 pagi adalah karena dirinya merasa kelelahan setelah sebelumnya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu kabur dari kejaran polisi. Karena ia diminta penjelasan tentang kematian istrinya, tidak ingin terlalu memikirkan, Rama lantas mulai mengemasi beberapa pakaian serta keperluan Nino. Anaknya yang sedang menonton televisi pun dibuat bingung oleh ayahnya yang terlihat menangis sambil menenteng-nenteng tas. Nino sayang, ayo sekarang kita pergi ke rumah nenek, bujuk Rama. Rama bersama sang buah hati pun mulai bergerak dari rumahnya menuju rumah ibunya. Selama dalam perjalanan, Rama teringat masa lalu dengan keluarga kecilnya, di mana hanya ada kebahagiaan yang menyelimuti. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut harus sirna hanya untuk memenuhi egonya semata. Syarat yang harus dilakukan dengan bebek gombel pun tidak pernah dilaksanakan lagi, serta ritual yang harus dilakukannya pun tidak pernah dilakukan lagi sama sekali. Meski telah diperingatkan, Rama masih saja tetap ngeyel. Hingga pada akhirnya bisnis yang dibangunnya pun musnah karena sepi pengunjung. Bahkan sawah miliknya yang biasanya menghasilkan padi-padi yang gemuk-gemuk tiba-tiba dilanda hama sehingga gagal panen. Rasa frustasi Rama semakin menjadi-jadi ketika salah seorang kepercayaannya memberi kabar bahwa dirinya kini tengah diburu polisi. Saat itu pula Rama memutuskan untuk kabur bersama dengan Nino. Dari semua hal itu, semua kejadian yang terjadi pada Rama akhirnya membawa Rama sampai ke titik di mana mobilnya hilang kendali dan menghantam sebuah pohon dengan kecepatan yang begitu tinggi. Sebuah titik di mana ia sadar bahwa kematian adalah hal yang harus ditanggung ketika bermain-main dengan setan. Mandra yang tahu tentang semua kejadian yang menimpa keluarganya Rama pun memilih untuk bungkam.
Sementara semua kekayaan yang dimiliki Rama mulai dari toko-tokonya sampai dengan rumah dan aset-asetnya yang berharga semuanya sirna habis tidak tersisa. Keadaan anak-anaknya sekarang ini diasuh oleh mertuanya Rama di Kalimantan. Mereka hidup sederhana tanpa melakukan hal yang melenceng dari agama. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikutlah merupakan pengalaman dari salah satu narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada tim kami untuk dibacakan di sini. Nah, baik buruknya yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, pembelajarannya, nilai-nilai positifnya, dan yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu semua pembelajaran untuk kita semua, agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Dan juga semoga kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi untuk menapaki hidup ini ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.